Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Nurhayati Siregar dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Winnie Evenita Sialagan dari kelas AK 601. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penilaian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Sistem E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Judul penelitian ini adalah pengaruh efektivitas sistem e-filing dan e-billing terhadap kepatuhan kewajiban UMKM di Kota Padang yang menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory. Nah, penelitian ini disusun sebagai tugas UAS mata kuliah metode penelitian akuntansi di bawah bimbingan Ibu Nurhayati Siregar. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya sampaikan alur presentasi hari ini. Pertama, saya akan membahas latar belakang dan rumusan masalah. Kedua, landasan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini. Ketiga, metodologi penelitian yang saya gunakan. Dan terakhir, implementasi instrumen serta teknik analisis data yang akan diterapkan. Nah, latar belakangnya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Nah, kepatuhan wajib pajak, terutama dari sektor UMKM, menjadi kunci untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tersebut. Untuk mempermudah wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah mengembangkan sistem digital, yaitu e-filing untuk pelaporan SPT dan e-billing untuk pembayaran pajak. Nah, yang menarik di Kota Padang sendiri yang merupakan salah satu pusat perekonomian di Sumatera Barat dengan jumlah UMKM yang cukup besar, tingkat pemanfaatan kedua sistem ini masih bervariasi. Ini dipengaruhi oleh pemahaman teknologi, kualitas jaringan internet, dan kepercayaan terhadap sistem digital. Dari sinilah muncul kesenjangan yang ingin saya teliti. Sejauh mana efektivitas e-filing dan e-billing ini benar-benar mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Padang dan kendala apa saja yang masih dihadapi. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, sejauh mana efektivitas e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Kedua, selanjutnya, sejauh mana efektivitas e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan yang sama. Dan ketiga, apa aja kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM dalam menggunakan kedua sistem tersebut. Nah, agar penelitian ini lebih fokus, saya membatasi ruang lingkupnya pada 5 hal. Penelitian ini hanya mencakup wajib pajak UMKM yang berdomisili di Kota Padang. Sistem yang diteliti hanya e-filing dan e-billing, tidak termasuk e-faktur atau Cortex. Kepatuhan diukur dari ketepatan waktu, bukan kebenaran nilai pajak. Data kuesioner diambil dari pelaku UMKM yang sudah pernah menggunakan sistem ini, dan data wawancara diperoleh dari satu narasumber yang berpengalaman. Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama: menganalisis pengaruh e-filing terhadap kepatuhan, menganalisis pengaruh e-billing terhadap kepatuhan, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM. Nah, dari sisi manfaat, secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambahkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan digital, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi DJP, gambaran manfaat bagi pelaku UMKM, dan referensi bagi peneliti selanjutnya. Masuk ke landasan teori, e-filing adalah sistem pelaporan SPT elektronik dari DJP yang efektivitasnya diukur dari kemudahan, kecepatan, keandalan, dan pemahaman pengguna. E-billing adalah sistem pembayaran pajak elektronik yang menggantikan metode manual. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sendiri adalah kondisi terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, penelitian ini juga didukung oleh 2 teori utama. Teori Acceptance Model atau TAM yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kebermanfaatan, dan teori of Planned Behavior atau TPB yang relevan menjelaskan bahwa literasi digital dan kemudahan sistem menjadi determinan utama perilaku kepatuhan UMKM. Nah, penelitian ini didasarkan pada 13 jurnal rujukan. Berikut saya tampilkan ringkasan 5 di antaranya.
bisa dibaca langsung. Ada misalnya penelitian Amalia dan Hamsari tahun 2018 menemukan bahwa e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Ada juga penelitian dari jurnal Geoekonomi tahun 2025 menunjukkan literasi digital dan efektivitas e-filing berpengaruh positif dan signifikan dengan R-squared sebesar 36,9%. Dan data lengkap 13 jurnal yang saya gunakan dapat dilihat pada daftar pustaka proposal saya. Kerangka pemikiran dan hipotesis. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu yang tadi saya sebutkan, saya menyusun kerangka pemikiran seperti ini. Efektivitas e-filing sebagai X1 dan efektivitas e-billing sebagai X2 diduga berpengaruh baik secara parsial namun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variasi Y. Dari kerangka ini saya merumuskan 3 hipotesis. H1, e-filing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. H2, e-billing berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Dan H3, e-filing dan e-billing secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Desain dan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan desain sequential explanatory. Artinya, tahap kuantitatif melalui kuesioner dilakukan terlebih dahulu, lalu kemudian dilanjutkan tahap kualitatif melalui wawancara untuk memperdalam temuan. Terdapat 3 variabel, X1 efektivitas e-billing, X2 efektivitas e-billing, kedua variabel independen, dan Y kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Populasinya adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kota Padang dengan sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. Nah, selanjutnya definisi operasional variabel. Setiap variabel saya operasionalkan dengan 5 indikator. Untuk e-filing, kemudahan penggunaan, kecepatan proses, keandalan sistem, kejelasan panduan, dan kepuasan pengguna. Untuk e-billing, kemudahan membuat kode billing, kecepatan pembayaran, keamanan transaksi, ketersediaan kanal, dan kepuasan pengguna. Dan untuk kepatuhan wajib pajak, ketepatan waktu pelaporan, ketepatan waktu bayar, kesediaan pelaporan, kesadaran pajak, dan konsistensi kepatuhan. Semuanya diatur dengan skala Likert 1-5. Instrumen penelitian, kuesioner. Instrumen kuantitatif penelitian ini berupa kuesioner dengan total 15 item pertanyaan. 5 item untuk setiap variabel yang akan disebarkan kepada pelaku UMKM di Kota Padang melalui Google Form maupun kuesioner cetak. Contohnya untuk e-filing ada pertanyaan seperti sistem e-filing mudah saya operasikan tanpa bantuan pihak lain. Detail lengkap seluruhnya item bisa dilihat pada slide ini dan lampiran proposal yang saya buat. Nah, instrumen penelitian berupa wawancara. Selain kuesioner, saya juga menyiapkan instrumen kualitatif berupa wawancara kepada satu narasumber, yaitu Bapak dengan inisial A, pemilik UMKM kuliner di Kota Padang yang sudah menjalankan usahanya selama 7 tahun. Nah, wawancara ini terdiri dari 8 pertanyaan terstruktur mulai dari lama penggunaan sistem, kelebihan dibandingkan cara manual, kendala yang dihadapi, hingga saran perbaikan. Hasil wawancara ini nantinya digunakan sebagai data triangulasi untuk memperkuat temuan kuantitatif. Nah, untuk analisis data kuantitatif, saya akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, meliputi normalitas, multikuesioneritas, dan heteroexkedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda dengan model Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah E. Lalu diuji melalui uji T untuk pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, dan koefisien determinasi R-square. Sementara untuk data kualitatif hasil wawancaranya saya analisis secara deskriptif melalui 3 tahap. Reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil ini digunakan untuk memperkuat dan memperjelas temuan kuantitatif. Inilah yang disebut triangulasi method.
Nah, alur penelitiannya, secara keseluruhan alur penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, dan wawancara narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan uji validitasnya dan reliabilitasnya, analisis regresi, analisis deskriptif, triangulasi, dan pembahasan, hingga akhirnya penarikan kesimpulan. Nah, demikian presentasi proposal untuk penelitian saya yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya terhadap efektivitas sistem digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Saya sangat terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari Ibu Nurhayati Siregar dan teman-teman sekalian untuk penyempurnaan proposal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.